Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Nurul Azahra. Saya dari kampus Universitas Nasional, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2022 dengan NPM 2235165165173. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal yang sudah diberikan Bapak Romika Junaidi MA yang terhormat selaku dosen pengampu saya di mata kuliah Komunikasi Organisasi Ruang 4. Baik, kita lanjutkan ke soal yang pertama, yaitu sebutkan dan jelaskan organisasi apa saja yang Anda ikuti dan bagaimana pola komunikasi organisasi yang digunakan. Berikut peran Anda sebagai siapa, apa, kapan, dan bagaimana. Jelaskan dengan teori yang berhubungan. Boleh Anda sertakan bukti-bukti pendukung seperti atribut dan sebagainya. Baik Bapak, saya izin menjawab. Alhamdulillah untuk saat ini saya masih aktif berorganisasi, namun saya mengikuti organisasi tersebut, yaitu organisasi eksternal dari kampus. Saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Nasional, jurusan Ilmu Komunikasi PR, angkatan 2022 yang berorganisasi dalam organisasi HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam. Namun, sebelum saya lanjut ke perkenalan diri saya lebih jauh, saya akan memberitahu kapan organisasi HMI didirikan dan siapa pendiri HMI. Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI adalah organisasi mahasiswa Islam yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947 dan didirikan oleh Prakasa Lafran Pane beserta 14 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Islam atau sekarang disebut dengan Universitas Islam Indonesia. Dan apa saja sih yang saya lakukan dalam organisasi HMI ini? Yaitu kita belajar sebagai kader yang berjiwa pemimpin dan bijaksana. Kemudian kami mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu yang diajarkan dalam nilai-nilai ke-HMI-an, yaitu melalui 5 materi wajib. Yang pertama itu kita belajar materi sejarah, konstitusi, nilai-nilai dasar perjuangan atau NDP, mission HMI, KMO atau kepemimpinan manajemen organisasi, serta materi penunjang lainnya. Saya berperan dalam organisasi HMI ini sebagai kader, dan peran saya dalam organisasi ini mengikuti segala hal kegiatan mulai dari diskusi publik, follow up materi, dan kegiatan sosialisasi lainnya. Bagaimana sih sejarah berdirinya HMI dan apa tujuan awal pendiriannya? Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI ini merupakan suatu organisasi yang bernafaskan Islam dan bersifat independen atau bebas. Dan organisasi ini merdeka, tidak tergantung dan memihak dengan kelompok atau golongan tertentu. Tujuan dari HMI ini terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, berada dalam pasal 4 AD HMI. Salah satu alasan Lafran mendirikan HMI adalah karena mahasiswa pada masa itu masih banyak yang belum benar-benar memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam. Lewat HMI ini, Lafran berharap para mahasiswa lebih tahu menerapkan ajaran agama dengan baik dan benar dalam kehidupan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari nomor 2. Saya akan membacakan soalnya sebelum saya menjawab. Baru-baru ini ada tragedi pesta rakyat pernikahan antar anak gubernur Jawa Barat di Garut yang menelan korban jiwa. Tentukan langkah komunikasi di dalam internal organisasi yang harus kalian ambil terlebih dahulu sebelum berkomunikasi dengan pihak eksternal. Seandainya kalian berada dalam organisasi, pihak pejabat daerah tersebut, atau jika Anda berada dalam posisi keluarga korban yang bersangkutan, serta kemudian jelaskan pula teorinya. Baik, saya izin menjawab dari pertanyaan nomor 2. Langkah komunikasi internal yang akan saya lakukan sebelum saya berkomunikasi dengan pihak eksternal. Yang pertama, saya akan berkoordinasi dengan tim internal. Tim internal yang saya maksud adalah tim yang dibentuk dari pihak gubernur, dan tim yang harus dikoordinasikan itu adalah tim bagian tim humas, tim protokol, tim ranah hukum, dan tim bagian keamanan. Dan yang kedua yang akan saya lakukan,
pihak tim gubernur harus mencari informasi fakta yang akurat berdasarkan dari kronologi TKP, para saksi, jumlah korban, dan keterlibatan para tim atau panitia setempat. Dan yang ketiga, saya akan mengambil dampak resiko komunikasi yang kemungkinan akan respon publiknya akan adanya kritikan terhadap tuduhan kelalaian atau kemarahan dari pihak keluarga yang ditinggalkan. Lalu yang terakhir, saya akan melakukan pengulangan briefing untuk memberikan arahan kepada seluruh panitia ataupun pihak yang bersangkutan agar tidak menyebarkan opini pribadi atau informasi yang belum terkonfirmasi. Dan di sini saya menggunakan teori Situational Crisis Communication Theory atau SCCT dari W. Timothy Combs yang menjelaskan bahwa strategi komunikasi krisis tergantung pada jenis krisis dan tingkat tanggung jawab organisasi. Kemudian dalam kasus ini, strategi rebel dibutuhkan mengakui insiden, menunjukkan empati, dan menawarkan kompensasi atau tindakan korektif. Dan saya juga menggunakan two-step flow theory yang dimana komunikasi publik harus difilter melalui pemimpin opini internal terlebih dahulu dalam organisasi, baru kemudian diberitahukan ke publik. Baik, saya akan menjawab dan membacakan dari pertanyaan nomor 3. Jelaskan kaitan antara teknologi dan organisasi. Bagaimana jika dalam sebuah organisasi tidak melibatkan teknologi di dalamnya? Beri pandangan dari segi positif dan segi negatif. Izin menjawab dari pertanyaan nomor 3, Bapak. Teknologi sekarang sudah menjadi bagian penting dalam cara kerja organisasi, baik itu perusahaan, instansi pemerintahan, lembaga sosial, maupun komunitas. Teknologi ini sangat amat membantu organisasi agar menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan mudah dalam menjalankan aktivitasnya. Bagaimana jika organisasi tidak melibatkan teknologi? Menurut dari pandangan positif saya, yang pertama, hubungan antar individu lebih dekat karena semua dikerjakan secara langsung atau tatap muka. Interaksi antar anggota bisa lebih personal, erat, dan lebih hangat. Dan yang kedua, minim resiko keamanan digital karena tidak adanya online resiko seperti peretasan atau kebocoran data digital. Nah, kalau menurut pandangan negatif saya, yang pertama itu mungkin kurang efisien tanpa teknologi karena banyak pekerjaan yang harus dilakukan manual dan bisa memakan waktu lebih dari waktu yang sudah kita rencanakan atau kita tentukan. Dan juga akan menimbulkan kesalahan-kesalahan lainnya. Yang kedua, mungkin akan sulit bersaing di era digital organisasi dan bisa tertinggal dari pesaing-pesaing organisasi lainnya. Dan yang ketiga, mungkin akan sulit menjangkau pasar lebih luas, misalnya jika tanpa media sosial atau tanpa website, organisasi ini jadi susah untuk dikenal banyak orang. Dan yang terakhir, yang keempat, mungkin akan adanya kesulitan dalam menyimpan dan mengelola data, dan pencatatan manual ini bisa jadi berantakan, hilang, atau rusak. Ya mungkin berbeda dengan data digital yang bisa dicadangkan dan diakses dengan mudah. Baik, terima kasih Bapak Romika Junaidi MA yang terhormat. Itu semua. Sekian, terima kasih jawaban dari saya. Ya mungkin maaf kalau ada salah kata dalam berbicara atau dalam penempatan kata, dan mungkin akan saya berikan video tentang atribut organisasi saya HMI, yaitu Gordon, pemakaian Gordon, dan atribut lainnya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur